Dude, come on. Annyeonghaseyo, jadi ini adalah kelas online learning kita untuk intermediate kedua Sabtu 10.30 dengan Miss Rania. Nah, ini mencakup untuk pertemuan ke-6 dan juga ke-7 dengan topik cash flow. Nah, pastikan teman-teman sebelum masuk ke tahap nonton video ini, teman-teman sudah mengikuti tahap-tahap sebelumnya seperti yang sudah saya tulis di grup chat. Hari ini agenda kita adalah untuk membahas sekarang, gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke pembahasannya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa statement of cash flow memiliki 3 jenis aktivitas utama. Yang pertama adalah operating, yang kedua investing, dan yang ketiga financing. Nah, ketiga jenis aktivitas ini harus disusun berurutan pada saat teman-teman membuat statement of cash flow. Kalau teman-teman masih ingat, dulu kita pernah belajar statement of cash flow ini di akuntansi dasar kedua. Tapi pada waktu itu kita menggunakan metode indirect, di mana metode ini menghitung selisih item-item di current asset dan current liabilities serta mengeliminasi non-cash expense. Tapi karena teman-teman sekarang sudah di intermediate 2, kita tidak lagi menggunakan metode indirect, tetapi kita akan menggunakan metode direct. Perlu diperhatikan bahwa metode ini hanya digunakan pada operating activity saja, sedangkan investing dan financing tetap sama seperti sebelumnya. Nah, apa sih perbedaan antara 3 aktivitas ini? Yang pertama, operating. Operating ini berhubungan dengan operasi kegiatan perusahaan sehari-hari. Biasanya item-item yang berhubungan dengan kegiatan ini adalah current asset, current liabilities, serta item-item yang berada di income statement. Yang kedua ada investing. Investing merupakan kegiatan investasi perusahaan, misalnya seperti pembelian PPE, penjualan PPE, pembelian serta penjualan long-term investment lainnya. Sehingga item yang berpengaruh biasanya berada di non-current asset. Yang terakhir ada financing. Financing merupakan kegiatan pendanaan perusahaan, seperti contohnya penerbitan saham atau penerbitan bonds, sehingga item yang berpengaruh adalah equity dan non-current liabilities. Oke, sekarang kita lanjut ke slide kedua. Berbeda dengan metode indirect yang hanya memperhitungkan antara kenaikan atau penurunan current asset dan current liabilities, pada metode direct, para pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah memahami laporan cash flow. Kenapa? Karena pada metode ini arus kas dengan sangat jelas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama cash inflow atau kas masuk, dan yang kedua adalah cash outflow atau kas keluar. Nah, masing-masing dari kedua bagian ini memiliki item-item yang berbeda. Kalau di cash inflow ada 2 item. Kas masuk dapat diperoleh dari hasil penjualan dari customer, atau yang kedua dari hasil investasi kita berupa interest ataupun dividen. Sedangkan untuk cash outflow, pembayaran kita bisa berikan kepada supplier, yang kedua kepada karyawan, yang ketiga untuk membayar operating expense, yang keempat untuk membayar interest atau bunga, dan yang terakhir untuk membayar pajak. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, pastikan teman-teman sudah membaca contoh soal di slide 60 dan juga 61 pada PowerPoint pendamping. PowerPoint pendamping bisa teman-teman download di link yang sudah saya tulis di description box. Di sana, teman-teman tinggal cari PowerPoint dengan nama file chapter 23 PPTX. Di slide 60 dan 61 ada contoh soal dengan nama Drogba Company. Selanjutnya, di slide berikutnya kita akan membahas cash inflow from customers. Ada 2 data yang sangat penting. Yang pertama adalah sales dan yang kedua adalah accounts receivable. Di sini saya sudah memiliki accounts receivable. Nah, sekarang teman-teman lihat contoh soal Drogba Company. Pada awal tahun 2015, accounts receivable kita adalah 0. Kemudian, pada income statement, Drogba Company memiliki sales revenue 780.000 dengan asumsi seluruh sales revenue merupakan dari hasil penjualan secara kredit. Maka, jurnal yang kita lakukan adalah
AR pada sales 780.000. Maka di T account akan masuk 780.000 di kredit. Kemudian kita kembali lagi di Statement of Financial Statement Drogba Company pada tahun 2015 Desember 31. Di sana terdapat saldo akhir dari accounts receivable adalah 15.000. Sekarang T account kita menjadi tidak balance. 0 ditambah 780.000 harusnya 780.000. Tetapi hasil akhir yang kita mau adalah 15.000. Untuk itu kita harus menaruh sebuah angka di kredit, yaitu 765.000. 765.000 ini kita anggap sebagai pelunasan piutang yang diterima oleh Drogba Company, yang mana jurnalnya itu adalah cash pada AR 765.000. Sehingga kita bisa mengkonklusikan bahwa cash inflow from customer adalah sebesar 765.000. Atau kita juga bisa menggunakan rumus berikut, yaitu cash received from customer adalah sales revenue ditambah penurunan accounts receivable atau sales revenue dikurang penambahan accounts receivable. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cash outflow to supplier. Ada 3 data yang penting. Yang pertama adalah cost of goods sold, yang kedua adalah inventory, dan yang ketiga adalah accounts payable. Nah, sekarang pertama-tama kita harus mengingat kembali rumus cost of goods sold, yaitu beginning inventory ditambah purchase menghasilkan cost of goods available for sale. Kemudian kita kurang dengan ending inventory akan menghasilkan cost of goods sold. Berdasarkan info yang kita dapat dari contoh soal, cost of goods sold adalah 450.000, sedangkan ending inventory adalah 160.000. Maka kita bisa mendapatkan cost of goods available for sale sebesar 610.000. Data dari soal beginning inventory adalah 0. Maka nilai purchase yang dilakukan oleh Drogba Company selama tahun 2015 adalah 610.000. Kemudian kita akan membuat tabel T account, accounts payable. Dari soal kita tahu bahwa saldo awal accounts payable kita adalah 0, sedangkan saldo akhirnya adalah 60.000. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kita terdapat pembelian 610.000 selama tahun 2015, yang mana jurnalnya adalah purchase pada accounts payable 610.000. Maka 610.000 ini akan menambah accounts payable di kredit sebanyak 610.000. 0 ditambah 610.000 seharusnya adalah 610.000, tetapi hasil akhir yang kita mau adalah 60.000. Maka di sini harusnya terdapat pelunasan hutang sebesar 550.000, yang mana jurnalnya adalah accounts payable pada cash 550.000. Jadi, cash outflow kepada supplier adalah 550.000, atau dengan kata lain, pembayaran yang kita lakukan kepada supplier selama 2015 adalah 550.000. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. Cash payment to supplier adalah cost of goods sold ditambah penambahan inventory atau dikurang pengurangan inventory dan ditambah pengurangan accounts payable atau pengurangan penambahan accounts payable. Oke, selanjutnya kita akan bahas cash outflow for operating expenses. Terdapat 3 data yang kita perlukan. Yang pertama adalah operating expenses, yang kedua adalah prepaid expenses, dan yang ketiga adalah accrued expenses. Prepaid expenses merupakan current asset. Kenapa? Karena ini merupakan nama lain dari biaya dibayar di muka. Sedangkan untuk accrued expenses ini termasuk current liabilities karena merupakan beban yang masih harus dibayar. Nah, sekarang saya memiliki 2 T account. Yang pertama adalah prepaid expenses dan yang kedua adalah accrued expenses. Dari contoh soal, kita tahu bahwa beginning prepaid expense adalah 0 dan ending prepaid expense saya adalah 8.000. Terjadi kenaikan aset.
sebanyak 8.000 pada prepaid expense. Kenaikan aset yaitu dengan jurnal prepaid expense pada cash. Maka di sini kita tahu bahwa terdapat pembayaran sebanyak 8.000. Kemudian accrued expense, saldo awalnya 0 dan saldo akhirnya 20.000. Maka di sini juga terjadi penambahan accrued expense sebanyak 20.000. Ini artinya expense tersebut bertambah tetapi belum kita bayar. Maka jurnalnya menjadi operating expense pada accrued expense 20.000. Hutang kita bertambah berarti kita tidak membayar, atau bisa dikatakan pembayaran yang kita lakukan lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat rumus berikut. Cash payment for operating expenses adalah operating expense ditambah kenaikan prepaid expense atau pengurangan dari pengurangan di prepaid expense, dan penambahan atas pengurangan accrued expense atau pengurangan atas penambahan accrued expense. Nah, kalau teman-teman baca dari rumus ini sangat mencerminkan dari sifat aset dan liabilities. Jika aset bertambah, maka logikanya kita membeli sesuatu. Tetapi jika hutang bertambah, maka logikanya kita mendapatkan sesuatu tanpa kita membayar. Dan sebaliknya, jika aset kita berkurang, berarti kita menjual aset kita dan kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan cash. Nah, sedangkan jika hutang kita berkurang, maka logikanya kita membayar hutang tersebut sehingga cash kita berkurang. Nah, dari penjelasan ini maka kita bisa menghitung operating expense dari income statement adalah 160.000 ditambah prepaid expense 8.000 dan dikurang accrued expense 20.000. Maka jumlah cash paid for operating expenses adalah 148.000. Jadi, cash outflow for untuk pembayaran operating expense adalah 148.000. Oke, lanjut ke slide berikutnya, cash outflow for tax. Ada dua data yang kita perlu, yang pertama income tax expense dan yang kedua income tax payable. Sekarang di sini saya sudah punya T account income tax payable. Di sana kita tidak bisa melihat income tax payable ini, akun income tax payable, karena hasilnya itu adalah 0. Beginning dan endingnya adalah 0, maka tidak tercantum di contoh soal. Tetapi kita bisa meneliti lebih lanjut, karena ternyata di income statement kita bisa melihat adanya income tax expense sebanyak 48.000. Maka jurnalnya ini seharusnya adalah income tax expense pada income tax payable 48.000. Karena yang diminta adalah hasil akhir 0, maka seharusnya 48.000 ini sudah dibayar. Yang mana jurnalnya adalah income tax payable pada cash 48.000. Jadi cash outflow untuk membayar pajak adalah sebesar 48.000. Nah, ini adalah presentasi dari cash flow statement partial direct method. Teman-teman pertama-tama harus membuat dulu judul seperti biasa dan cut off di tanggal berapa. Kemudian ditulis cash flow from operating activities. Yang pertama, cash received from customer ada 765.000. Dan yang kedua, cash payment yang dibagi menjadi 3. Untuk supplier 550.000. Untuk operating expense 148.000 dan untuk income tax sebanyak 48.000, sehingga total cash payment kita adalah 746.000 dan menghasilkan net cash provided by operating activities 19.000. Net cash provided karena ini hasilnya positif, tetapi kalau hasilnya negatif, yaitu di mana cash payment lebih banyak daripada cash receive, maka namanya menjadi net cash used by operating activities.
Nah, slide berikutnya adalah beberapa informasi tambahan. Yang pertama, bila terdapat AFDA pada AR, maka AFDA tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan cash inflow. Misalnya, terdapat accounts receivable 20.000 dan AFDA 3.000, sehingga net accounts receivable adalah 17.000. Maka yang digunakan untuk perhitungan cash inflow from customer adalah AR gross, yaitu 20.000. Info yang kedua adalah bila terdapat transaksi yang signifikan namun merupakan non-cash transaction, maka transaksi tersebut perlu dilakukan disclosure pada bagian bawah statement of cash flow. Contoh dari non-cash transactions adalah perolehan aset dengan cara penerbitan saham atau bonds, konversi bonds menjadi saham, dan lain-lain. Oke, selesai pembahasan kita untuk cash flow direct method operating expenses. Nah, untuk bagian investing dan juga financing, teman-teman bisa mengingat kembali dengan membacanya sendiri di PowerPoint pendamping, yaitu chapter 23 PPTX. Nah, selanjutnya tolong teman-teman mengikuti instruksi yang saya berikan di grup chat. Oke, terima kasih atas online learning hari ini. Saya tunggu tugas-tugasnya. Semangat, stay safe. Bye-bye.